Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi dunia yang sedang mencekam oleh virus corona, tapi kita masih berkesempatan untuk merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk peluang indah pada sore hari ini kami boleh memperingati kematian Tuhan yang telah berkorban bagi kami di Bukit Joljota. Kami membutuhkan kuasa dan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan mau berbicara kepada kami sekalian lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang, kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya. Dan yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu pengorbanan Yesus menggoncangkan dunia. Mengapa saya katakan bahwa pengorbanan Yesus menggoncangkan dunia? Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada beberapa peristiwa besar yang terjadi, yang digoncangkan oleh kuasa kematian Yesus. Kematian Yesus pula menimbulkan kontroversi, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kematiannya. Di antara sekian banyak pertanyaan, salah satunya adalah, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia bisa mati? Karena Tuhan adalah Allah yang kekal. Berarti kalau Yesus adalah Allah, Yesus tidak mungkin mengalami kematian. Dan kalau Yesus mengalami kematian, maka Yesus bukanlah Allah. Oleh karena itu, banyak orang yang berpikir bahwa Yesus adalah seorang nabi biasa. Karena kalau menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka itu adalah suatu penghujatan atas nama Tuhan. Dan sampai pada hari ini pun banyak orang yang bertanya-tanya tentang ketuhanan Yesus. Tetapi kalau kita melihat, sesungguhnya Yesus adalah Tuhan. Oleh karena Yesus dan Nabi itu berbeda. Sebab sebelum Yesus lahir, nubuatan-nubuatan tentang Yesus sudah terjadi. Bahkan ketika dalam kandungan, Yesus sudah dijelaskan oleh para malaikat yang datang kepada Maria, bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus, bukan hasil hubungan suami istri. Itu kita bisa baca dalam Injil Matius
pasal 1 ayat 20 dan Lukas 1 ayat 35. Jadi, kalau Yesus mati di bukit Golgota, itu merupakan suatu pengorbanan yang sempurna, suatu pengorbanan yang sejati, karena didasarkan pada kasih-Nya yang sempurna, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 13, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan nyawanya bagi seorang sahabat. Jadi dia adalah seorang yang penuh dengan kasih, sehingga dia rela mengorbankan nyawanya. Kasih Yesus adalah kasih agape, yang berarti kasih yang tulus, tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, tidak ada motivasi yang terselubung, tidak ada udang di balik batu. Inilah ketulusan sebuah pengorbanan, dan pengorbanannya dibangun atas dasar kasih, agar Bapa dimuliakan dan janji Allah pun digenapi melalui kehidupan Yesus Kristus. Dan kematian Yesus bukan sebagai seorang martir, tetapi sebagai pengorbanannya yang sempurna untuk menyelamatkan umat manusia, seperti yang kita baca di dalam ayat 50 dari Injil Matius 27 ayat Injil Matius 27 ayat 50 tadi. Oleh karena itu, pada hari ini kita merayakan Jumat Agung dalam situasi yang mencekam, sebab dunia digoncangkan oleh virus corona. Tetapi virus dosa lebih berbahaya dari virus corona. Virus dosa tidak dapat diatasi oleh kekuatan manusia, tetapi hanya bisa diatasi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan di dalam teks firman Tuhan ini menjelaskan beberapa peristiwa ketika Yesus mati di Kalvari. Peristiwa yang pertama kita lihat di dalam ayat 45. Dunia diselimuti dengan kegelapan. Kematian Yesus berbeda dengan kematian raja atau para bangsawan maupun tokoh-tokoh agama manapun di dunia ini. Dalam ayat 45 menjelaskan itu, kegelapan mencekam menyelimuti bumi 3 jam. Kisah ini sangat menggemparkan di langit maupun di bumi, sebab karya terbesar telah digenapi oleh Yesus Kristus pada hari itu. Kegelapan mengibaratkan kedahsyatan dosa yang mengikat manusia. Bapa melepaskan murkanya terhadap dosa yang ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi di balik semua peristiwa itu terbukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang tak terkalahkan oleh dosa. Keberdosaan manusialah yang dimurkai oleh Allah, tetapi karena kasih Yesus telah menanggungnya di kayu salib, supaya manusia yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan hidup dalam terangnya yang ajaib. Jadi kegelapan itu menandakan bahwa betapa kejamnya dosa itu yang mengikat manusia. Tetapi Yesuslah yang melepaskan manusia daripada ikatan kuasa dosa itu dan memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Peristiwa yang kedua, yaitu bait suci terbelah di dalam ayat 51. Dalam bait suci terdapat tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus, tempat berdiamnya hadirat Allah di bumi ini, dari ruangan lainnya yang merupakan tempat berdiamnya manusia. Ini menandakan bahwa manusia terpisah dari Allah karena dosa. Hanya imam besar yang diizinkan untuk melewati tirai ini setiap tahun sekali untuk masuk ke hadirat Allah, mewakili semua orang Israel dan mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa umat pada saat itu. Jadi, robeknya tirai itu secara dramatis pada saat kematian Yesus melambangkan bahwa pengorbanannya, darahnya yang tercurah merupakan penebusan yang sudah memadai bagi dosa-dosa umat manusia. Kejadian ini menandakan
bahwa jalan menuju pribadi yang maha kudus sudah terbuka untuk semua orang, dan setiap waktu semua orang bisa masuk ke hadirat Allah. Dan bahwa pengorbanan ini bukan saja untuk umat Yahudi, tetapi juga untuk umat bukan Yahudi. Sebagai orang yang percaya dalam karyanya yang sempurna, kita mengambil bagian dalam amanatnya yang sempurna. Kita sekarang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus melalui pribadi Yesus Kristus. Itu kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, bahwa melalui Kristus kita bisa datang menghampiri hadirat Bapa di sorga. Kemudian peristiwa yang ketiga, melalui kematian Kristus, ayat 51 hingga ayat yang ke-53 berkata bahwa peristiwa kematian Yesus itu menggoncangkan kuburan orang-orang kudus. Peristiwa ini bukanlah sesuatu yang biasa terjadi, melainkan peristiwa kuburan orang-orang kudus terbuka merupakan pernyataan bahwa di balik kematian ada kehidupan, di balik kematian ada pengharapan yang abadi. Dan hal ini pula membuktikan ketuhanan Yesus yang kuasanya tidak dibatasi oleh batu yang menutup pintu kuburnya. Yesus mati menggoncangkan dunia dengan berbagai peristiwa, seperti yang tertera dalam Matius 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Peristiwa kematian Yesus memperlihatkan kepada kita perkara-perkara besar terjadi. Karena itu, jangan pernah meragukan akan kuasa dan kedaulatannya dalam kehidupan kita. Kematiannya membawa pemulihan, kematiannya membawa pengampunan, kematiannya membawa keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang keempat dari peristiwa kematian Yesus, yaitu menggoncangkan hati prajurit yang mengawasi akan penyaliban Yesus pada saat itu. Dalam ayat yang ke-54, peristiwa kematian Yesus membawa ketakutan kepada prajurit yang menjaga dan mengawasi penyaliban Yesus Kristus. Hati mereka penuh dengan kebencian dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Justru pada peristiwa kematian Yesus, mereka orang-orang yang membenci Yesus dan tidak percaya, mereka orang-orang yang menyerang Yesus, berbalik arah dan berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Mereka mengungkapkan kalimat ini pada saat mereka melihat kematian Yesus. Kematian Yesus sungguh dahsyat. Kematian Yesus adalah bukti bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Raja atas kehidupan umat manusia. Jadi, peristiwa Golgota ini adalah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, kematian yang menyembuhkan, kematian yang memulihkan, kematian yang memberkati dan memberikan pengharapan baru bagi umat manusia yang tidak punya pengharapan di dunia ini. Di atas Kalvarilah Yesus membayar harga bagi dosa-dosa kita. Ia yang benar, ia yang sempurna dan tanpa dosa, rela dikutuk, dituduh, difitnah, menderita dan mencucurkan darahnya seperti domba sembelihan, supaya kita dapat dibebaskan dan diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena di dalam Tuhan kita telah memiliki pengharapan yang kekal. Karena itu, jangan takut menghadapi realita kehidupan ini, karena sesungguhnya Tuhan Immanuel itu
selalu ada beserta dengan kita. Apalagi dalam peristiwa virus corona ini, banyak orang yang diselimuti dengan ketakutan, banyak orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi bagi kita yang memiliki Yesus Tuhan, kita memiliki pengharapan yang kekal, pengharapan yang abadi, pengharapan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Karena kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Dan biarlah dalam peristiwa kita memperingati kematian Kristus pada hari ini, kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan Yesus yang telah mati, dia tidak mati terus, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang membuktikan bahwa Tuhan yang kita imani berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Karena kita berpengharapan kepada pribadi Yesus yang hidup, yang berdaulat atas alam semesta ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah belajar bersama pada sore hari ini, bahwa sesungguhnya di dalam Yesus kami memiliki sebuah pengharapan yang kekal. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sekalian. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.